Ya, kembali bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan masalah-masalah cara perawatan dan juga penanggulangan penyakit gigi pada anak. Oke, tapi sebelum saya mulai, please subscribe channel ini supaya membantu channel ini berbagi kebaikan. Gigi yang pertama kali tumbuh pada anak adalah gigi susu. Penting kita sebagai orang tua mengetahui periode kapan gigi susu itu tumbuh dan juga periode kapan gigi susu itu lepas. Kenapa? Karena ketika kita tahu kapan gigi susu itu tumbuh atau lepas, kita dapat memperkirakan jadwal ke dokter gigi untuk kontrol rutin. Karena ketika gigi susu yang sudah harusnya lepas tidak dicabut, nantinya akan membuat gigi permanen di bawahnya akan berantakan. Berikut saya akan tampilkan tabel periode tumbuh dan juga lepasnya gigi susu. Pada umumnya, pencegahan dan perawatan gigi pada anak itu sama dengan gigi pada orang dewasa. Tetapi tingkat kesulitannya adalah pada kooperatif pasien tersebut. Pasien anak-anak biasanya tidak mau kooperatif. Kenapa? Karena yang pertama takut. Susah untuk kita sebagai dokter dan orang tua memberitahu pada anak bahwa harus ke dokter gigi, harus dirawat, harus dicabut, atau harus ditambal. Jadi kesulitannya adalah pada kooperatif si pasien. Ini yang paling penting. Anak-anak jangan dibuat takut atau trauma. Pada awalnya anak-anak tidak mengetahui apa itu suntik, apa itu cabut, apa itu bor gigi. Tapi anak itu tahu mungkin yang pertama karena perawatan yang sebelumnya. Misalkan dia ke dokter untuk divaksin, jadi disuntik sakit, nah, dia trauma dengan jarum. Yang kedua juga bisa ditakut-takuti oleh orang tuanya atau teman-temannya atau keluarganya. Bisa aja dibilang ketika dia nggak mau sikat gigi, orang tuanya marah. Kamu sikat gigi, kalau kamu nggak sikat, nanti giginya dibor loh. Nanti giginya disuntik, tadi cabut, mau kamu? Hal tersebut akan membuat anak itu berpikir bahwa bor, suntik, atau cabut adalah hukuman ketika dia malas. Maka dari itu, anak menjadi takut ke dokter gigi dan takut untuk dilakukan perawatan. Tentunya sangat repot. Anak sakit di rumah giginya, ketika dibawa ke dokter, dia nggak mau dikerjakan nangis-nangis. Maka dari itu, jangan dibuat trauma. Kalau sudah terlanjur, bagaimana? Yang pertama, anak-anak tetap harus diberi pengertian dengan baik dan tetap dibawa ke dokter gigi. Tetapi harus diiming-imingi dengan hadiah, makanan, atau jalan-jalan supaya pengalaman ke dokter gigi itu menyenangkan dan anak-anak mau dirawat oleh dokter gigi. Yang kedua, saya sarankan kepada orang tua, jangan memarahi anak ketika anak takut. Itu akan menyebabkan trauma yang lebih dalam. Yang ketiga, saat perawatan, orang tua harus memberikan ketenangan kepada anak. Jangan sampai orang tuanya yang takut. Ketika orang tua takut, orang tua akan berespon seperti, ih dok sakit, ih dok kok diituin. Anak-anak yang mendengar itu akan lebih takut dan semakin tidak mau dilakukan perawatan. Buatlah anak senang dengan cerita-cerita yang menyenangkan pada saat ke dokter. Yang terakhir, ingatkan pada anak-anak bahwa dokter itu tugasnya menyembuhkan dan mengobati, bukan menyakiti. Nah, dari semua kesulitan di atas, saya lebih menitik beratkan untuk mencegah penyakit gigi pada anak daripada mengobatinya. Bagaimana cara mencegahnya? Pertama-tama kita harus rajin membersihkan gigi pada anak. Yaitu, biasakan anak tersebut sikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi dan juga malam. Biasanya hasil sikat giginya kurang bersih. Maka itu dibantu dengan teknik-teknik yang saya akan tunjukkan di video ini. Oke, pertama-tama kita siapkan kain kasa, bisa dibeli di apotek terdekat. Setelah kita membelikan kasa, kita siapkan kira-kira sebesar gigi anak-anak, lalu bisa ditambahkan dengan obat kumur yang dilarutkan dengan air. Kenapa harus dilarutkan? Karena biasanya obat kumur itu rasanya sangat tajam dan bisa juga mengiritasi gusi anak. Kita coba, jika rasanya menurut kita udah nggak tajam, kita bisa taruh di kain kasa tersebut. Lalu satu-satu gigi digosok seperti ini, dari bawah ke atas. Di sela-sela juga, seluruh permukaan gigi. Ya, jangan lupa yang rahang atas juga, oke? Biasanya anak-anak juga banyak yang nggak suka, tapi saya yakin lama-kelamaan kalau dicontohin ke orang tuanya sendiri, orang tua pura-pura bersihin, enak, ketawa-ketawa, anak-anak pasti mau. Dicoba pelan-pelan. Yang kedua, selalu bilas gigi anak ketika anak selesai makan atau minum susu.
Kebiasaan minum susu ketika tidur dapat menyebabkan kerusakan gigi pada anak jika tidak dibilas atau tidak dibersihkan. Hal ini sangat mudah dihindari dengan selalu memberikan air putih setelah anak tersebut minum susu atau setelah makan. Yang ketiga, bawalah anak ke dokter gigi. Walaupun tidak untuk diobati, tapi hanya untuk melihat-lihat dan untuk ngobrol, pada akhirnya anak tersebut akan terbiasa dan nyaman dengan dokter gigi. Saya ingatkan, jelaskan juga pada anak bahwa dokter itu mengobati, bukan menyakiti. Yang keempat, orang tua harus mengetahui periode-periode kapan gigi susu itu tumbuh, kapan gigi susu itu lepas, supaya mencegah gigi anak tumbuh dengan berantakan. Yang terakhir, berikan contoh-contoh yang baik bagaimana cara merawat gigi. Misalkan, yang pertama kita menyikat gigi bareng dengan anak, membuat hal itu menyenangkan. Dan juga kita rajin membersihkan gigi dengan benang gigi, flossing yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Dan kita rajin untuk membersihkan sela-sela gigi pada anak. Oke, dengan demikian berakhir sudah video saya. Semoga video ini membantu kita sebagai orang tua menjaga gigi anak kita dengan baik. Dan semoga gigi anak kita semua bisa sehat sampai besar, sampai tua nanti. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa komen jika ada pertanyaan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Thank you, bye.